Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota, dari zaman minuman dan judi hingga zaman mobil Mercy. Subhanallah. Pada kesempatan kali ini, di bulan suci ini yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya, Nindi Armelia Putri, akan membahas bersama tentang ijma. Para hamba Allah dan kekasih Rasulullah yang berbahagia. Dewasa ini, kaum muslimin banyak yang masih belum memahami dan mengerti tentang hukum-hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Sayangnya, hal-hal seperti ijma, qiyas, Al-Quran dan hadis sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Namun buktinya, hal itu hanya seperti slogan yang tidak dimengerti makna dan fungsinya. Sehingga hal ini masih diperdebatkan oleh para cendekiawan muslim. Dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, Islam memiliki cabang ilmu yang disebut dengan ushul fikih, yang terbagi menjadi 10 bagian, di antara 4-nya yang kita ketahui sebagai dasar hukum, dan 6 lainnya dipakai sebagai sumber hukum rujukan. Karenanya masih diperselisihkan. 4 sumber hukum yang kita pakai diantaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma sendiri memiliki arti sependapat atau kesepakatan, sedangkan qiyas memiliki arti menyamakan atau membandingkan. Ijma secara etimologi artinya kesepakatan atau sependapat, sedangkan menurut terminologi artinya kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syara. Kedudukan ijma adalah sebagai salah satu dasar yang menjadi sumber rujukan, pedoman, dan sumber dasar dalam hukum syariat yang mulia setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi penguat kandungan keduanya dan penghapus perselisihan yang ada di antara manusia dalam semua perselisihan mereka. Syekh Islam Ilmu Tarmiyah menyatakan, ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang seluruh amalan dan perbuatan manusia, baik batiniah maupun lahiriah, yang berhubungan dengan agama dengan ketiga sumber hukum ini. Ijma pun memiliki dalil-dalil. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 415. Sesungguhnya ayat ini menjadi dalil bahwa ijma umat adalah hujah yang terpelihara dari kesalahan. Dasar pemikiran tersebut adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi kaum mukminin dengan kehinaan dari api neraka.
Sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman dalam ayat di atas, berbentuk tunggal mudhaf atau disandarkan, mencakup seluruh hal yang dianut oleh orang-orang yang beriman, baik berupa akidah maupun amal perbuatan. Apabila mereka sepakat untuk mewajibkan, menganjurkan, mengharamkan, serta memaruhkan dan membolehkan sesuatu, maka ini adalah jalan mereka. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka tercapailah kesepakatan mereka, maka berarti ia mengikuti jalan selain jalan mereka. Adapun hadis tentang ijma, umatku tidak akan berkumpul dan sepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Adapun macam-macam ijma, diantaranya ada ijma umat yang terbagi menjadi dua. Ijma kauli, yaitu suatu ijma di mana ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan, yang menenangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini berarti menyetujui. Menurut Imam Hanafi, kedua macam ijma tersebut adalah ijma yang sebenarnya. Adapun rukun ijma dari definisi di atas adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 hal. Yang pertama, tidak cukup ijma dikeluarkan oleh satu orang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang mujtahid saja di suatu masa, karena kesepakatan dilakukan lebih dari satu orang dan pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah. Jika dilihat dari suatu negeri, jenis dan kelompok mereka, Anda yang disepakati atas hukum syara hanya para mujtahid haramain, hanya para mujtahid Irak, hanya para mujtahid dari ahlul sunnah atau syiah, maka secara syara kesepakatan khusus ini tidak disebut dengan ijma, karena ijma tidak terbentuk kecuali kesepakatan umum dari seluruh mujtahid dunia Islam dalam suatu masa. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dalam bentuk perkataan, fatwa, maupun perbuatan. Yang keempat, kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak ada yang membatalkan kesepakatan yang mereka izinkan, yang disebut dengan ijma. Sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak, maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujah syar'i yang pasti dan mengikat. Tidak sembarangan orang dapat menjadi mujtahid. Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan tentang sunnah, serta memiliki pengetahuan tentang masalah ijma sebelumnya. Lalu, syarat yang kedua, memiliki pengetahuan tentang ushul fikih. Syarat yang ketiga, menguasai ilmu-ilmu bahasa. Demikianlah Allah Ta'ala menyatukan hati umat ini dengan ijma sebagai rahmat dan karunia-Nya. Dari ijma umat ini, mayoritas ini, dan dasar pokok agama dari masalahnya akan menjadi sebab kesatuan kaum muslimin. Penyempitan lingkaran perselisihan dan pemutus perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berbeda. Oleh karena itu, wajib bagi orang yang ingin selamat dari ketergelinciran dan kesalahan untuk mengetahui ijma
konsensus kaum muslimin dalam permasalahan agama agar dapat berpegang teguh dan berkomitmen serta mengamalkan seluruh tuntutannya setelah benar-benar selamat dari penyimpangan dan memastikan kebenaran penisbatannya, penyanderaannya kepada syariat serta tidak dibenarkan menyelisihinya setelah mengetahui ijma tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.